Halo semuanya, dalam video ini akan diuraikan bentuk-bentuk pengorbanan yang harus dilakukan seseorang bila ingin mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Artinya, bahagia atau tidaknya seseorang adalah bergantung pada sikap yang ditentukan sendiri oleh orang itu, bukan orang lain. Persoalannya, sekali kita telah memilih untuk bahagia, bagaimanakah cara mencapainya? Ibaratnya, kita ingin pergi ke suatu tujuan. Setelah membulatkan tekad bahwa kita ingin pergi, maka langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya agar tiba di wilayah kebahagiaan dengan selamat. Dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Berjuang artinya berusaha dengan mengerahkan seluruh daya, upaya, pikiran dan emosi untuk memperoleh sesuatu. Perjuangan juga berarti usaha-usaha untuk mengatasi kesukaran dan bahaya. Berikut ini adalah bentuk-bentuk pengorbanan yang harus dilakukan seseorang bila ingin mencapai kebahagiaan. Yang pertama, mencintai orang lain dengan tulus. Agar kita bahagia, cintailah orang lain dan apa yang ada di sekeliling kita dengan tanpa syarat. Demikian pula halnya saat kita tersenyum dan tertawa. Lakukan dengan tulus tanpa dibungkus kepura-puraan. Jangan mencintai orang lain semata-mata karena ia cantik atau tampan, pintar, kaya, terkenal, punya jabatan, dan sederet atribut lainnya yang sifatnya temporer. Jika kita mencintai orang lain karena hal-hal tersebut di atas, apakah kita akan dapat mencintai mereka jika mereka tidak lagi mempunyai hal-hal itu? Dengan mencintai seseorang dengan tulus, maka suatu saat kita akan sampai di pantai kebahagiaan. Yang kedua, menjaga kesehatan. Kesehatan menjadi salah satu pangkal kebahagiaan. Kebahagiaan tentu lebih lengkap bila ditunjang oleh kesehatan. Tubuh yang sehat dapat diperoleh dengan diet yang seimbang, rajin melakukan aktivitas-aktivitas fisik, mengurangi konsumsi gula dan lemak, minum kurang lebih 2 liter sehari, menghindari rokok dan minuman-minuman beralkohol, dan tidur yang cukup. Memang di tengah-tengah arus modernitas seperti sekarang, mempertahankan gaya hidup yang sehat tidaklah mudah. Meski demikian, kita harus tetap berusaha. Yang ketiga, hargailah diri sendiri. Hargailah diri sendiri, terutama kualitas dan kekuatan yang melekat pada diri kita. Jangan terbelenggu pada kekurangan, kegagalan, dan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang terjadi pada masa lalu. Kurangnya penghargaan terhadap diri sendiri adalah salah satu penyebab terjadinya depresi. Jika kita tidak menghargai dan mencintai diri sendiri, jangan harap orang lain melakukannya untuk kita. Orang yang mencintai diri sendiri akan senantiasa berbaik hati dan penuh dengan optimisme. Keempat, berfokuslah pada masa kini. Jika hanya terpaku pada masa lalu dan terlalu khawatir terhadap masa depan, jangan harap kita menghargai hal-hal baik yang ada di sekeliling kita. Hasil riset membuktikan bahwa menikmati saat sekarang akan membuat seseorang lebih berbahagia. Pikiran negatif sering berkaitan dengan penyesalan di masa lalu dan kecemasan tak proporsional dalam menyongsong masa depan. Banyak orang yang harus berjuang, paling tidak secara emosional, untuk melepaskan diri dari masa lalu. 5. Berpikir positif. Kita tidak akan tahu kehebatan sebuah pengalaman baru. Jika perubahan kemudian tidak terbukti menyenangkan, jadikan itu sebagai pembelajaran sehingga menjadikan kita sebagai manusia yang lebih kuat. Jika kita menyikapi setiap situasi hidup dengan cara positif seperti niat yang tulus, ketahuilah bahwa sesungguhnya kita telah menjadi seorang manusia hebat dan berkontribusi terhadap dunia yang lebih baik. 6. Pandai-pandailah mengelola stres. Cara yang keenam adalah pandai-pandailah mengelola stres agar kita lebih berbahagia. Stres selama ini dianggap membahayakan kesehatan, padahal tidak selalu demikian. Dalam derajat tertentu, stres justru bermanfaat. Maka, istilah yang umum dipakai adalah mengelola stres, bukan menghindari stres. Justru, stres yang terkendali akan membantu kita memaksimalkan potensi dan menjalankan tugas dengan lebih baik. Stres yang tidak baik adalah stres yang berlebihan. 7. Seimbangkan hidup kita. Pekerjaan dan kehidupan pribadi sama-sama penting. Kunci kebahagiaan adalah menemukan keseimbangan yang tepat sehingga dapat menemukan terbaik dari keduanya. 8. Bersyukur.
Jangan pernah lupakan hal yang satu ini. Penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa penghargaan dapat meningkatkan kebahagiaan sebesar 25%. Rasa bersyukur membawa dampak positif bagi kesehatan, misalnya kualitas hidup yang lebih baik. Nah, itulah 8 bentuk perjuangan yang bisa dilakukan untuk menggapai kebahagiaan. Mulai dari mencintai orang lain dengan tulus, menjaga kesehatan, menghargai diri sendiri, berfokus pada masa kini, bersikap positif, mengelola stres, seimbangkan hidup kita, dan bersyukur. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.